Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli salatan tukhrijni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u lima ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma al-hadid. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid. Alqiya fi jahannama kulla kafarin 'anid. مناع للخير معجد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد فقدمت إليكم بالوعيد. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan Allah sekalian Ustaz, para santri yang penuh kebahagiaan, penuh kemuliaan, yang hadir di tempat yang penuh keberkahan pada malam hari ini, malam ke-18 Ramadan. Wahai anak yang dimuliakan Allah, kita masuk pada malam 18 Ramadan. Sign, tanda bagi kita bahwa persiapan malam mulia Lailatul Qadar semakin dekat.
Dan kita diperintahkan tidak hanya malam ganjil saja, tapi malam genap juga kita istiqomah dan terus menerus ya, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita menjadi pilihan dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan malam yang begitu mulia, keberkahan Lailatul Qadar. Namun beberapa hal yang perlu kita pahami. Kemarin Al-Fakir menyampaikan berkaitan dengan persiapan menyongsong Lailatul Qadar, yaitu menjaga diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, seperti tamak, kemudian rakus, kemudian punya pikiran-pikiran selain Allah, pengabdian kepada Allah, berpikir tentang makhluk, ta'alluq kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang buat kelalaian sehingga keberkahan Lailatul Qadar itu bisa terhambat. Perhatikan surat Qaf tadi Al-Fakir sampaikan ayat 22 sampai ayat 28, ya. Di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang melampaui batas, ya, yang akan mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah. Kelalaiannya dia melampaui batas, melakukan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 25 Al-Fakir bacakan, Allahumma syarril rajim, manna'il khairi mu'dadin murib, sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, bersikap ragu-ragu. Ya Allah, ragu-ragu ini sering Al-Fakir sampaikan, ya. Bahkan kadang dengan orang-orang yang beriman masih ragu akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, masih khawatir tidak akan mendapatkan kebaikan, khususnya bulan Ramadan. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bulannya umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW. Pasti kita merayakan Ramadan, artinya merayakannya dengan melaksanakan puasa tersebut dengan kesungguhan, dengan amal-amaliyah kebajikan, dengan tadabbur Quran, dengan tadarus, ya, dengan melaksanakan perintah Allah yang lain kebajikan. Pastinya Allah akan melapangkan kebajikan kepada kita, ya, secara maksimal. Ini Allah sampaikan, ya. Nah, keraguan seperti ini kalau melampaui batas, setan datang akan menyesatkan kita, ya. Disampaikan di An-Nahl tadi ayat 107 dan 108. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, orang-orang fasik. Ingat, hilangkan penyakit-penyakit seperti ini. Kita sebentar lagi masuk malam-malam ganjil, malam-malam keramat, ya, 21, 23, 25, 27, 29. Ya, malam keramat ini, ya, wajib kita yakini bahwa di sana setelah kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita saat Idul Fitri dan seterusnya. Keberkahan rahmat Lailatul Qadar itu membawa kita pada kebaikan-kebaikan hasanah Allah yang banyak sampai nanti ketemu Ramadan kembali. Kalau Allah seandainya Allah telah memanjakan umur kita, ya. Ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Maka itu orang yang Allah kunci hati, pendengaran dan penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun. Maka itu orang yang lalai di bulan Ramadan masih santai di rumah. Di bulan Ramadan masih tenang-tenang. Ya, kalau kemarin bulan Ramadan ukilah mungkin. Ya, kalau orang yang beriman bertawakal kepada Allah, orang-orang soleh, persiapannya mulai Rajab dan Sa'ban. Ya, seperti yang kita lakukan selama ini, insya Allah. Jangan nanggung, ya. Kita tanggung itu melaksanakan kebajikan ini.
pada bulan Ramadan ini, sehingga keberkahan itu tidak langsung turun gitu ya. Nah, 109 An-Nahl, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Ya, ditambahkan ini tidak diragukan bahwa mereka lah orang-orang yang rugi di akhirat. Dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, kesempatan hidup yang dimuliakan Allah. Untuk apa? Mengikuti puasa Ramadan dengan janji idkun minan nar, maghfirah Allah dan Lailatul Qadar. Ya, ini dipahami. Ya, 3 penting ini, idkum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Kemudian kedua adalah maghfirah dan ampunan Allah SWT. Yang ketiga adalah menyongsong Lailatul Qadar. Ya, di Anbiya 97 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shahisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Apabila janji yang benar, yakni hari kiamat, telah makin dekat, ketika mata orang-orang kufur terbelalak, mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim benarnya. Nah, kemudian di Maryam 38, 39, 40 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinid dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat, dan tapi orang-orang zalim pada hari ini dunia mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa harus menunggu nanti kita peka? Saat Allah bangkitkan, dibukakan barzah, saat kita masuk ke dalamnya, ya, terbuka basirah kita, betapa banyak dosa-dosa kita. Kenapa tidak sekarang saja basirah kita dibuka, kepekaan kita ada, ya. Kalau kita bisa merasakan pada hari ini, pada jam ini, begitu besar rahmat Allah, kita bisa rasakan itu basirah kita terbuka, namanya anakku, ya. Keberkahan yang turun saat ini bulan Ramadan itu adalah karena basirah kita dibukakan oleh Allah, nampak, terasa nikmatnya, itu basirah. Ya, nggak usah nunggu nanti saat dibangkitkan atau saat di barzah, ya, terlambat. Nah, sekarang dibuka basirah oleh Allah Taala. Ya, nanti setelah dapat Lailatul Qadar dibuka lebih luas lagi, dilebarkan dadanya, ya, diberikan rahmat yang besar. Wa andirhum yaumal hasarati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan jika segala perkara telah diputus, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Pada waktu itu Allah bukakan dan Allah sudah memutuskan bahwa engkau ada di surga dan engkau ada di neraka. Ya, sudah nampak saat dibaca, sudah kelihatan bahwa tempatku ada di neraka, naudzubillah, tempatku ada di surga, alhamdulillah, sudah ada. Ya. Nah, sekarang ini saat kita dulu di Majelis Gunung Barokah ini, kita mengharapkan Allah berikan keberkahan yang besar dan sangat pas dan sangat sesuai sekali pada bulan ini Allah akan turunkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un. Sungguhnya kamilah yang mewarisi bumi beserta semua yang di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Seandainya manusia tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Bumi Allah yang ciptakan, Allah berhak atas bumi. Ya, Allah bisa berikan pada manusia, Allah kehendaki, Allah bisa hancurkan orang-orang, Allah bisa bangkitkan orang yang baru, itu terserah Allah. Allah bisa wariskan bumi kepada khalifatullah, orang yang dekat dengan Allah. Allah bisa tidak mewariskan bumi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewarisi bumi karena Allah yang menciptakan bumi tersebut, gitu ya. Jadi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-A'raf 179, firman ini sering Al-Fakir bacakan kepada kita semua. Ya, banyak di antara manusia dan jin tidak menggunakan akal, pikiran, hati dan pendengaran mereka untuk apa? Untuk mendengarkan firman-firman Allah. Perhatikan.
A'udzu minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka bergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Ya, kemudian mereka memiliki mata, ya, yang mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Selanjutnya, wadahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, mendengarkan risalah-risalah Rasulullah, ya. Bahkan mereka sesat, lebih sesat daripada binatang-binatang ternak, ya, bahkan lebih buruk perilaku mereka. Begitu orang-orang yang lengah atau ghafil, orang-orang yang lalai melalaikan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sini ingat, duduk dengan rahmat Allah, dengan kitabullah, dan selalu diingatkan ini peringatan Allah untuk kita bersama, untuk Al-Fakir, untuk kalian, kita bersama. Jangan sampai ada keraguan tentang kitab yang kau pegang ini. Jika ada satu keraguan sedikit pun, tanyakan, ya, bedah, ditanyakan, dibedah, ditanya. Jangan diam, jangan menyerah, bertanya, ya, faham tak faham, serahkan hasilnya dengan tawakal kepada Allah. Itu baru. Jangan tak faham, diam. Dan ada kesempatan nanti jadi hujah di akhirat, dipertanyakan oleh Allah. Kenapa tidak dipertanyakan satu hal yang tidak diketahui? Kemudian karena tidak tahu, menjadikan itu hukum sendiri, ya, dengan pemahaman sendiri, maka tersesat orang yang seperti itu. Nah, di Yunus ayat 7 sampai ayat 12 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, mereka puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Karena tempatnya adalah neraka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Orang yang sudah merasa nyaman dan nikmat dengan maksiat kepada Allah, dia akan menilai perilakunya itu adalah benar. Apa yang dilakukan itu adalah pas. Tidak perlu mendengarkan orang lain, tidak perlu belajar, tidak perlu menuntut ilmu, tidak perlu. Ya, orang seperti itu balasannya adalah ulaika ma'wahumun nar, ya, bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan yang mengalir banyak sungai-sungai. Orang yang beramal soleh diberi petunjuk karena keimanannya. Ingat ya, jangan mengatakan bahwa sungguhnya sudah capek-capek ibadah, nggak ada jalan keluar. Jangan ngomong begitu ya, jangan ya. Dan ini jelas Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat yahdihim rabbuhum bil imanihim. Ya, orang beriman yang beramal soleh akan diberikan petunjuk oleh Allah asbab keimanan mereka. Ya. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Di surga yang mengalir sungai-sungai, mengalir suatu kenikmatan. Ya, maksudnya kenikmatan mulai di dunia ini, maksudnya ini. Ya, yahdihim rabbuhum imanihim. Itu mulai proses di dunia. Ya,
Allah tata kehidupannya sampai nanti Allah bangkitkan kembali dan diberikan surga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Permata mereka dalamnya adalah ucapan salam, dan doa penutup mereka adalah alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya Al-Fakir kadang selesai dari maulid wahsana pasti tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ini perintah Allah, tidak ada yang Fakir lakukan, yang Fakir jalankan kecuali atas perintah Allah, atas firman Allah dalam Al-Quran. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jadahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia bagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka diakhiri. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat terus mengambing dalam kesesatan mereka, tidak punya harapan. Tidak punya harapan seperti apa? Tidak hadir ke majelis ta'lim, tidak memakmurkan majelis ta'lim, tidak berusaha untuk belajar Quran, tidak berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan benar, masih punya keraguan yang nggak penting. Harusnya nggak ragu, tapi dibumbui, dipaksa, harus ragu, memaksakan diri harus ragu. Padahal sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Orang sudah beriman duduk seperti ini pasti diberikan petunjuk oleh Allah sesuai dengan amanah di Al-Quran tadi. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Jelas itu. Ya, nggak ada keraguan daripada apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman. Ya. Kemudian wa idza masal insana dhurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'annam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Apabila mereka ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan kesusahan darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Dan sering bermaksiat kepada Allah terlalu sering, maka maksiat itu biasa. Ya, keraguan semakin dalam, rasa takut kepada Allah hilang. Ya, penyesalan dan maksiat tidak ada, terus gelimang dosa dilakukan. Nah, akhirnya apa? Melebihi batas daripada normal. Ya. Biasanya bermaksiat kita kalau lupa, kita kalau orang hati-hati itu maksiatnya kadang dia bermaksiat tapi karena lupa. Orang udah waro hati-hati itu pasti ada dosa, ada kesalahan, tapi minimal. Kalau orang-orang yang seperti ini orang sadar bahwa ini dilarang, diharamkan oleh Allah, maka dia terjang saja. Nah, ini orang yang melebihi batas. Di sini disampaikan kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'lamun. Ya, musrifin, ya, melebihi batas, orang-orang yang melebihi batas daripada apa yang telah Allah tentukan buat dia, gitu ya. Nah, ini As-Sajdah 22 disampaikan sebagai pamungkas pada malam hari ini. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan kepada dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada para pendosa. Wahai yang dimuliakan Allah, ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, kebetulan malam genap, malam 18 Ramadan. Ya, tapi jatuhnya pada malam Jumat, tetap utama, ya.
Kita berzikir kepada Allah, singkirkan dulu pemikiran yang sudah tidak penting itu, singkirkan jauh-jauh. Ya, kalau kau singkirkan urusan utangmu, Allah akan selesaikan utang. Kau singkirkan urusan kekurangan kau di rumah, ya, ekonomi masalah, Allah akan selesaikan ekonomimu. Jaminan dari Allah. Dengan amal soleh itu Allah akan mengatur, menata iman dan menata kehidupan manusia. Orang yang beriman itu tidak usah khawatir dengan itu, maksudnya Allah Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum nasib taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami semua ya Allah dengan rahmat Lailatul Qadar, dengan rahmat Lailatul Qadar, dengan rahmat Lailatul Qadar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kelalaian ya Allah. Berikanlah kepada kami segala macam kebaikan, petunjuk yang jelas dan lurus kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada gangguan hawa nafsu kami sendiri, sehingga kami lalai dan melalaikan kepentingan perjuangan di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami ya Allah, muliakanlah kami dengan kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan ruku dan sujud, kebahagiaan ketakwaan ya Allah, kebahagiaan keikhlasan ya Allah, kebahagiaan qanaah ya Allah, kebahagiaan abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan pada kami ya Allah, keberkahan rezeki, jauh dari yang haram, keberkahan kesehatan, jauh dari penyakit-penyakit yang berat ya Allah, keberkahan ilmu bermanfaat, jauh daripada kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Barakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perhatikan umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah akan ulang kembali bahwa kelemahan kita semua ini, kita semua adalah mudah lalai setelah kita meninggalkan majelis kita. Kembali melakukan kesalahan yang enggak perlu, kembali bermaksiat kepada Allah. Padahal kita lagi menyelesaikan urusan pembersihan hati kita dari efek problematika kesalahan lalu yang masih ada di sisa dibersihkan. Kalau kita tumpukin lagi dengan penyakit baru, bagaimana yang lama ini, wahai anakku dimuliakan Allah, yang sudah berkarat-berkarat ini, butuh waktu untuk mengelupas, melepaskan daripada hati kita. Jika ditumpukin kembali, nempel, Allah hapus dia, cabut penyakitnya setelah kita duduk dan memohon ampun kepada Allah di 10 hari maghfirahnya Allah ini. 10 hari ini maghfirahnya Allah, tapi di sini adalah persiapan untuk Lailatul Qadar, persiapan utama 10 hari kedua. Sudah ada penyakit, kita tambahkan penyakit, takutnya, khawatirnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Makanya harus dihilangkan. Untuk menerima rahmat Allah itu qadar ini perlu wadah yang suci, yang bersih. Jangan khawatir dengan Idul Fitri, sudah ada kalian itu, insya Allah. Ini jangan kehilangan. Ramadan masih habis ini setahun lagi, masih lama jauh. Belum tentu kita hidup di tahun itu. Ini kesempatan kita. Satupun dari kalian jangan terlepas dari rahmat Allah. Lailatul Qadar ini, tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan rahmat itu tadi loh. Ya, rahmat malaikat itu kan bawa rahmat Allah, tahu? Ya. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat Allah, rahmatun bersama malaikatnya Allah yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Gitu ya. Tanazzalul malaikat turun bersama malaikat-malaikat Allah yang menitipkan salam kepada orang-orang beriman. Ya, kan begitu kan?
salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Bagi orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, itu salam. Di Fusilat 30 tadi sama derajatnya dengan Yunus 9 itu sama derajat. Odo ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan berikan petunjuk asbab keimanan mereka. Orang-orang beriman ini. Nah, petunjuk Allah itu apa sih? Petunjuk yang dimaksud Allah itu apa? Cuma dikasih tahu gitu dok? Bukannya itu. Dibimbing wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dunia akhirat. Jadi yang masih ada di benak kita, pikiran kita, kebingungan kita itu apa? Bagaimana ya masih ya ada kemakluman dari al-fakir. Ya apa besok ini? Idul Fitri udah dekat, tapi belum ada apa-apa di kita ini. Itu kan yang ada benaknya, iya kan? Ya enggak, ya enggak. Oh, gini-gini, enggak. Gini-gini malah katakan iya. Ya. Oh gini-gini malah ketok gini-gini, ya. Percuma ya. Pikirannya mula ke tempat itu saja. Kalau yakin dengan firman Allah, dengan Quran yang menyampaikan ini, tidak akan gitu. Tidak akan gitu. Masih enggak seperti yang diharapkan rasanya sekarang. Tapi yakin Allah akan jaga itu, ya. Yahdihim rabbuhum biimanihim, petunjuk dari Tuhanmu asbab keimanan mereka, asbab keimanannya, gitu loh maksudnya. Ditunjukkan iki lo olehmu, iki lo rezekimu, iki lo barokah malam riyoyo gitu. Paham ya? Angkat HP-nya, bilang masih nombong berkat gitu. Insya Allah dia tak ribut lagi ya. Ya, itu kan cara paling bagus ya untuk mengingatkan ya. Bukan marah loh ini. Angkat, bilang sih nombong berkat gue ribut mana ya. Nah, insya Allah, oh gege, seneng orang yang dengar tuh. Masih orang itu nanti tapi seneng dengarkan berkat tuh soal seneng ya. Untuk urusan polisi buat ya, nah untuk villa ya, sampai gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Yunus 9 derajatnya sama dengan Fusilat 30. Inilah firman Allah ini nyambung cuk gitu. Ya, jadi yahdihim rabbuhum biimanihim itu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dunia akhirat. Ada pertanyaan? Oh, Sugeng. Kasih Sugeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib, untuk malam Lailatul Qadar. Kita kan sudah masuk 10 hari putaran kedua. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang saya tanyakan, yang pertama, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Yang kedua, mulai jam berapa? Yang ketiga, ibadah apa aja yang bagus dilaksanakan untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Satu, ketenangan. Secara abstrak kita tidak bisa ketenangan seperti apa, tidak bisa. Karena ada fenomena alamnya. Ya, fenomena alam ada. Tapi paling gampang kolbumu seperti apa? Paling mudah. Jadi kayak dada kita lapang sekali. Tapi fenomena alam bisa. Ya, fenomena alam itu seperti apa alam itu? Ya. Kecerahannya, ketenangannya, sampai suara jangkrik aja nggak denger. Yang tenangnya lewat itu. Air itu kayak tidak beriak sama sekali. Daun-daun itu bahkan seperti terbalik tidur gitu. Kalau nggak peka nggak bisa lihat. Makanya orang yang dapat Qadar itu pasti dikasih kepekaan, nggak bisa tahu malam itu malam. Salamun hatta matla'il fajr, sampai jam 12 itu siang itu masih sejuk. Jangankan orang rame, suara angin aja tipis sekali, hampir-hampir tidak terdengar. Ya. Ini pengalaman ini waktu saya sampaikan itu, saya mimpi itu, tidur mimpi yang saya sampaikan. Ya, saya capek, saya mau bangun nanti malam, tapi saya lupa kalau ini malam ganjil tuh saya lupa. Istirahat, capek sekali, ya Allah saya bangunkan, ya, tidak kuat saya kalau dipaksa ibadah tidak mungkin karena kecapean. Udah itu 12 dibangunkan sama Allah. Sebelum bangun tuh saya mimpi dapat apa malam Lailatul Qadar, mimpi malam ini Lailatul Qadar, ayo bangun gitu bahasanya, kayak suara gitu kayak gitu. Nah terus saya loncat bangun, ternyata as-salatu khairum minan naum subuh. Waduh, kecewa gitu saya. Oh, nggak dapet ini malam Qadar. Saya tidur. Ternyata bukan itu. Allah berkehendak memberikan atau menurunkan keberkahan itu kepada siapapun. Maksud pertanyaannya kemarin ibu-ibu itu gimana kalau head? Loh, kodrat tidur itu kodrat manusia, head kodratnya wanita. Jadi kalau sudah memang dikasih Allah nikmat tidur dan dikeluarkan headnya, itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Tapi kan Allah lihat niatnya toh, istiqomah dari awal. Makanya kenapa perlu istiqomah dari awal, mulai Rajab Sa'ban. Nah, Rajab Sa'ban bobo, bagaimana ya? Rajab Sa'ban itu bangun. Makanya saya paksa Rajab Sa'ban kumpul di sini minimal seminggu 2 kali. Kenapa? Menghidupkan, menggelorakan riyadhah bulan Rajab dan Sa'ban. Memang hadis khususnya tidak ada. Yang khusus begitu tuh enggak. Khusus itu belum pernah baca lah, belum pernah ya. Yang khusus harus sama ini enggak. Coba berlaku baik, beramal soleh dalam bulan-bulan itu. Ini bulannya Allah, bulannya Rasulullah. Kita sungguh-sungguh beramal gitu ya, gitu maksudnya itu. Oh, khusus-khusus kita diijazahkan baru ada, gitu ya. Itu enggak maksimal boleh kita ibadah, mau puasa sebulan pun boleh enggak puasa sebulan bulan Rajab Sa'ban boleh aja, kalau kuat boleh ya, monggo ya. Cuma biasanya orang kalau sudah mendekati Ramadan 10 hari libur bahasanya, maksud mau puasa ini gak libur ya, itu biasanya gitu. Kalau orang terdahulu puasa terus tembus sampai Ramadan, jadi menghidupkan Rajab dan Sa'ban, baru hati kita tuh basyirahnya hidup. Makanya tadi kan dibacakan itu basyirahnya, ojo ngenteni pas nanti
mati atau masuk barzah baru nampak basirohnya, baru lihat azabnya, lihat nikmatnya. Kenapa tidak sekarang? Nah, dengan yang dikatakan kamu ciri-ciri tadi, ketenangan dulu hatimu itu. Baru kalau ciri-ciri alamnya. Ciri-ciri alamnya itu hampir mirip, ya. Sama nggak Lailatul Qadar tetap mirip. Tapi kalau Lailatul Qadar itu memang beda dia. Ya, ketenangannya itu bawaan suasana hati kita itu nyaman dan itu terus. Nyamannya terus sampai bukan hanya malam itu aja. Malam itu 1000 bulan satu malam saja. Tapi buahnya, hasilnya, keberkahannya selama-lamanya. Jadi orang kalau dapat Lailatul Qadar, kalau ngelihat ciri-cirinya dan keberkahan besarnya, mustahil dia maksiat besar pada Allah, itu mustahil. Mustahil itu ya. Ini saya ngomong bener ya, mustahil. Karena disampaikan di Al-Qadar itu, ya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat tuh, jumlahnya nggak terhingga, berbondong-bondong dengan tanda khusus membawa rahmat dari Allah, membawa salam kepada orang beriman itu. Salamun hiya hatta madla'il fajr, dari malam sampai pagi. Pagi itu sampai pagi bukan pagi sampai jam 7 enggak. Sampai jam 12 sampai besok malam tuh kayak pagi, saking tenangnya hati kita. Orang kalau bangun pagi kan tenang toh. Kecuali yang punya utang ya. Ya, tapi insya Allah ya kalau nanti Lailatul Qadar nanti utangnya di Allah dibayar. Amin. Karena pada waktu itu tenang. Gua mesti kudu ngelok duit ini, bayar utang ini. Belum tentu. Kadang butuh kita dapat Lailatul Qadar, ya Allah tenang. Orang datang lagi utang, wis Pak, tak gratis no, tak apa. Tak gratis no, amin. Wis. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Gak mesti duit toh, mesti duit. Enggak mesti toh kadang. Ya, tapi wis Pak, ngono kok rasanku marem gitu sampai nih. Wis tak ikhlas no utangi. Wah, loh, yang ngomong ini pernah gitu? Pernah. Jadi karena pernah saya berani ngomong. Gak pernah kan gak berani ngomong ya. Tahu aku ngono terus ikhlas no. Yo bunga aku di ikhlas no. Untuk nek ana duwike. Bunga gak? Bunga sewenang di ikhlas no itu. Terus berturut-turut lagi, berturut-turut ikhlas kan berturut-turut. Sampai kita malu, sampai tak bayar tetap. Saking malunya saya, padahal sudah diikhlaskan. Saking senengnya. Itu barokah daripada Lailatul Qadar, barokah daripada amal soleh. Nah di Yunus ayat 9 tadi, ya, ini itu sampaikan ayat 9 tadi itu jelas ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim gitu. Jadi Allah memberikan petunjuk jika kita beramal soleh. Petunjuk apa itu? Petunjuk antara benar dan salah, petunjuk bagaimana mendapatkan keberkahan, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Taala. Dikasih cara-caranya, dikasih tatanannya oleh Allah Taala. Dan itu pasti kepastian karena Yusuf mengatakan begitu. Ini ya derajatnya 9 ini sama dengan Fussilat 30 tadi, sama dengan Al-Qadar ya sama. Memang Allah itu kan mungkin narasinya kayak beda, tapi isinya, pengejawatannya sama. Ya, Allah dikatakan seperti itu. Jadi ciri-ciri itu dari hati kita dulu, ketenangan hati kita dulu itu ciri pertama. Ibadahnya semakin khusyuk, ya. Nah, terus lihat fenomena alamnya, ya seperti yang saya katakan tadi, tanaman tuh jangan terbalik ini, ya, hawa itu sejuk tapi nggak ada suara, ya itu ya. Terus mulai pagi sampai jam 12 tuh kayak pagi kayak jam 7 terus itu. Coba nanti insya Allah mudah-mudahan dapat terlihat itu, ya kita doakan ya. Terus ciri-ciri yang paling luar biasa sebenarnya bukan itu semua. Bukan yang gini pagi kata sejuk, bukan. Tapi apa? Bulan Syawalnya itu meningkat ibadahnya. Itu yang paling ciri paling top. Karena Syawal itu ini peningkatan. Kalau Syawal merosot, Lailatul Qadar butuh, nggak dapat. Mungkin saya ngomong apa? Karena begitu dapat rahmat itu sesek dadanya dengan rahmat Allah, masuk rahmat Allah Subhanallah. Di bulan Syawal semakin getol pendekatan kepada Allah. Dan semakin getol dekat sama Allah, semakin tidak mengharapkan apa-apa selain Allah. Dan dunia datang dengan tunduk, itu berarti dapat dari Allah.
tahu dunia datang dengan tunduk, ya, gak lapo-lapo, teko-teko moro, wah, anak rezeki, anak kebaikan, terus sehat walafiat, ya. Terus apa yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan, masalah problem-problem banyak diselesaikan oleh Allah. Ciri-cirinya itu gitu, ketenangan, terus masalah diselesaikan oleh Allah, termasuk utang-utang nyuntek, ya. Nah itu qadar ini lengkap loh, untuk qadar ini dohiran batinan ini sebenarnya, ya. Bukan ciri fisik yang alamnya gini-gini, yang nggak seberapa itu, malah kejadian diri kita, keadaan diri kita itu yang sesuai dengan firman Allah Al-Qadr, ya, dan Yunus 9 dan Ustaz 30 tadi itu yang akan dirasakan sama sampai ketenangan, terus wong teko untuk sampai seneng dimodali, ya itu termasuk, ya kan, ya, duh, lah ya apa loh, Allah sudah melayani kita, bagaimana? Siapa tidak akan melayani kita kalau Allah melayani kita? Kalau Allah menjauhkan kita dari rahmatnya, siapa yang akan senang sama kita? Ada masalahnya kan di situ tak ini. Nah tadi sampai sini Yahdi, petunjuk Allah tadi sampaikan di orang-orang yang beramal soleh. Ya. Yahdi yang tadi itu petunjuk dari Allah untuk orang yang beramal soleh. Ya. Nah, sudah. Ada yang lain? Apa tuh? Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, ikhwani rahimakumullah. Kita membaca Allahu Ahad selama 3 rakaat sekali. Memang kita terlintas setelah membaca Allahus Somad. Allahus Somad itu memang Allah tempat bersandar, dan Allah tempat meminta, dan Allah tempat berserah diri, dan Allah tempat bertawakal kita semua. Setelah itu kita diyakini, insya Allah membanggakan diri kita itu akan lenyap. Ya. Sebabnya di dalam peperangan, setelah dianalisis peperangan Badar, Hunain, Uhud, itu ternyata membanggakan diri ini, gara-gara membanggakan diri ini Allah kalahkan dalam peperangan itu. Makanya penting sekali Allahus Somad, supaya kita mudah membanggakan diri. Yang kedua, masalah iman. Memang apa yang jadi pokok penting, apa yang disampaikan Habib yang Syekhul Mursyid kita, itu iman kepada Allah. Banyak-banyak memang betul dalam Al-Quran. Mari kita bersama mentadabburi bersama tentang iman. Iman ini gara-gara iman yahdi qalb. Gara-gara iman Allah memberi petunjuk dan juga memberi kemenangan dalam peperangan gara-gara iman dan takwa kita. Mari kita tadabburi. Tolong bacakan surat Al-Imran 125 dan At-Taubah ayat 25 dan 26. Memang iman ini yang sangat menentukan bagi kita semua. Dan kalau kita membanggakan diri, Allah akan dirumuskan. Mudah-mudahan Allah memberi keyakinan kepada kita semua. Berkat mentadabburi Al-Quran. Memang tujuan Allah mentadabburi Al-Quran ini untuk pelajaran bagi kita semua. Itu memang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Fauzi. Bacakan apa namanya, Ma'ruf ada ya? Baca Ma'ruf.
Surah Al-Imran ayat 120. Artinya, ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, jika mereka datang mengira kamu dengan tiba-tiba, saya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Teruskan. Berikutnya surah At-Taubah ayat 25-26. Surah At-Taubah surah 9 ayat 25-26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya cukup, Allah telah menolong kamu ini banyak tidak terang. Dan ingatlah orang menaik jika jumlah pulang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang banyak sama sekali tidak berguna bagi dan bumi yang luas itu tidak menentu kamu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari ke belakang. Dan Allah memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara pada malaikat yang oleh dan dia bahkan ada kepada orang-orang. Itulah balasan bagi orang-orang. Baik, Masya Allah. Kalau Ustaz Fauzi barusan disampaikan dengan Allah Ali Imran 125 dan At-Taubah 25-26. Memang kesombongan ini sering menghantui, ya, penyakit yang sering datang kepada hamba Allah jika situasinya lapang. Ya, harusnya seperti Al-Imam 125 tadi, sabar dan menjalani kehidupan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maka di sini disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala
Al-Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatin lahi bighairi sultanin atahum. Punya orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai pada mereka, yang ada dalam dada mereka yang keinginan akan kebesaran tidak akan mereka capai. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu was-sami'ul basir. Maka minta berdoa kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha lihat. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang rapuh pegangannya. Orang sombong itu megang hal yang rapuh. Jadi kan Allah sih ngomong Allahus Somad, itu pegangan kita sebagai orang-orang yang beriman, kokoh, bergantung hanya kepada Allah. Begitu sombong itu pegangannya pada selain Allah pasti rapuh. Itu berdebat namanya, mempermainkan ayat Allah. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Dipermainkan firman Allah, dipermainkan, diremehkan, ya. Sehingga in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi, kibir, ya. Fasta'id billah innahu was-sami'ul basir, ya. Pokoknya tadi ya di ayat Ali Imran ayat 125, nah, di sana itu bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim ada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar bertakwa, lalu jika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, saya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang pakai tanda. Al-Fakir sampaikan tadi pusat 30 ya. Pusat 30 itu ini tadi dijelaskan, ini penjelasannya ini sama, larinya ke situ juga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhan kita. Sumastaqamu istiqomah, tidak meremehkan perintah-perintah Allah, bersungguh-sungguh. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka apa? Alla takhafu. Ini kan sana ya. Ya faurihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Yang mereka datang menyerangmu, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang pakai tanda. Alla takhafu wa la tahzanu. Nah itu loh. Ya, jadi India di 125 ini atau 25-26 tadi menjelaskan ojoklah ngono. Kalau diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala, jadilah orang-orang yang rohim, ya, orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadilah orang-orang yang rohim, yang jadi orang-orang yang merasa lebih, merasa pintar, merasa punya segala sesuatunya, sehingga Allah uji dengan hal seperti itu. Maka diminta bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar itu intaswiru wa tattaqu. Bersabar dan menjadi kehidupan sabar melihat keadaan di luar ini. Orang ingkar, orang zalim. Kita jangan ikut mereka, bersabar dan melakukan menjalankan bisnis riba, menjalankan suatu kaya kehidupannya kan aja Allah, aku ini sabar, ini maksud kepada Allah dan bertakwalah kata Allah. Ya, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin, dengan tanda 5.000 malaikat memakai tanda. Ala takhafu wa la tahzanu. Kalau udah alat bibit, ojo khawatir, turun mereka dengan tanda ngasih tahu tenang. Ini ada kabar dari Allah kepada Allah. Sabarlah. Tadi sudah sampaikan di awal tadi. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Nah, terus salam di surga, salam kenikmatan, salam ketenangan, ya, salam Lailatul Qadar, gitu ya. Gitu.
Kalau mau bersabar lo menghadapi keadaan lo ya. Ya kalau enggak ya ada ujian dikit-dikit ya masih dalam batas kemakluman. Kalau saya bilang namanya kita dalam belajar dan berjuang. Ya, tapi kalau sombong nggak bisa dimaklumi. Ya, nggak bisa dimaklumi. Kalau bermaksiat tanpa sengaja atau kita melakukan suatu perilaku buruk karena kadang-kadang kita lupa nggak tahu masih wajar. Kalau sombong ya nah itu problem ya. Nah, petaka bagi orang-orang beriman. Ya. Itu Fauzi. Ya ini juga mengingatkan pada kita semua itu sebenarnya. Ya. Ini loh orang beriman tuh gini loh. Ya, kalau kita bahas tadi semua yang kita bahas tadi tertuang di firman ini. Ada tertuang di firman ini tadi. Yang saya bahas mulai qul huwallahu ahad tadi, Allahus samad ya. Terus Fusilat 30 ya, Yunus 9. Inilah Quran itu bercerita ya. Ya, tidak ada benturan, enak kita rasakan, enak kita jalani, enak kita baca ya. Bahkan diulang-ulang pun tidak bosan karena itulah keagungan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami semua ya, Mas Fauzi. Ini kan menyampaikan ya, penyampaian bagi orang-orang beriman. Ayo jangan jadi orang sombong. Gitu. Ya. Kata kuncinya diminta sabar dan bertakwa. Paham ya? Ayat 25. Ya, tadi kan sampai ke ayat 25. Ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum fadam tughni ankum sayyi'au wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak pada hari perang Hunain ketika banyak jumlahmu menakjubkanmu. Ya tadi itulah ya, dalam kelapangan ya muncul kesombong dalam kelapangan. Nah, tadi juga pernah disampaikan Al-Fakir menyampaikan di firman Allah tadi ayat 25 ini ketemu juga dengan firman Allah ya. Surat Yunus 12 itu ketemu di sana. Kalau lapang tuh sebelumnya sempit, oh tolong ya Allah, begitu lapang lupa ini ya. Yunus 12 tuh wa idza masal insanu durru da'ana fi jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'annam yad'una ila durrim massah. Apabila manusia timpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Ya, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Kadzalika zunya lil musrifina makanu ya'malun. Musrif ya, melampaui batas. Jadi kan indah bagi orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Nah di tahun 2025 itu tidak seperti itu. Dan kondisi lapang manusia itu, nah inilah aku. Nah gitu kan, Allah tidak menyukai, maka diujilah sama Allah dengan kekalahan. Nah itu baru oh ya berarti gini. Berarti bukan karena jumlahnya, karena mereka tidak bergantung kepada Allah gitu loh ya. Tidak Allahus samad Fauzi gitu ya. Ya itu kan Allahus samad harusnya kan. Ya, itu. Bahwa di perang Badar itu cuma 300 sekian, 13 orang. Ya. Tapi melawan 10.000, nah gitu ya. Tapi menang gitu ya. Jadi kenapa? Allahus samadnya kuat. Nah, setelah di beberapa perang ya, kemudian begitu besar jumlahnya tapi lemah dalam apa? Keyakinan, lemah dalam ketergantungan kepada Allah, maka jadi begitu. Jadi lemah. Allah diingatkan, ini loh karena kamu ini sekarang diingatkan seperti itu.
Tapi Allah kemudian memberikan hiburan kepada Rasulullah, ya. Karena ini pembelajaran. Rasulullah kan untuk seluruh umat, seluruh apa? Umat nantinya. Nah, setelah itu Nabi SAW itu untuk seluruh umatnya, ya. Boleh membawa risalah. Jadi Rasulullah juga pernah kena sihir. Rasulullah juga merasakan semuanya kesulitan itu gitu loh. Kenapa? Umatnya merasakan juga kesulitan itu gitu, ya. Jadi paham ya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi ya 25 itu memang akan di sana. Itu inti pada orang-orang yang sudah mendapatkan ketenangan dan kelapangan melalaikan Allah. Bukan berarti tidak sholat ya. Wah, orang petenang perang, orang ahli-ahli ibadah semua. Tapi ada kelalaian sedikit karena makom mereka derajatnya tinggi. Sedikit aja mereka melakukan kesalahan, Allah tegur gitu langsung. Beda kita ini karena makomnya itu ya gini-gini ya, tegurannya itu tidak terasa. Malah kadang menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri kita sendiri. Itu beda. Mereka itu orang-orang masya Allah ahli ibadah, paginya perang, malamnya rukuk dan sujud. Tidurnya kapan? Perang mau puasa kadang. Tapi pada waktu itu ada kebanggaan sedikit, tidak banyak. Sudah dibersihkan, tidak boleh sama Allah Ta'ala. Ya, karena perang Hunain, perang sebelum itu kan veteran-veteran Badar banyak gitu ya. Jadi ya, di Badar menang, di Uhud kalah. Ya, bukan berarti kita tidak perlu membanggakan diri, tapi semua karena Allah, bukan karena diri kita. Itu masalahnya di sana. Ya, itu. Saya Mas ya. Mana TikTok? Dari TikTok Muji Jumber. Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin penjelasannya surat Al-Falaq yang diantaranya berarti aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Apakah surat Al-Falaq dibaca khusus untuk surat subuh saja? Mohon penjelasannya. Al-Falaq soal subuh aja enggak ya, ini saya jelaskan surat Al-Falaq. Ya, ini Allah firman a'udzu minasyaitonir rajim qul a'udzu birabbil falaq. Karena Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menjaga fajar. Tuhan ini Allah yang menjaga seluruh sekalian alam. Ya. Subuh, waktu subuh itu ya diseintiru alam. Yang isi di sana ada dabbah makhluk, baik jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, aneka warna dan ragam ini dalam perlindungan Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, karena Allah yang menguasainya, pasti Allah bisa mengendalikan mereka. Ya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam ini biasanya orang tuh keluar semua. Ya, para setan tuh keluar semua, berkolaborasi dengan Mbah Dukun. Nah, ini firman ini kan larinya ke sana nih. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan penyihir pada bulu-bulunya. Nah, tadi kan dibilang subuh saja, enggak. Apakah penyihir itu perempuan saja? Ya enggak. Tapi ada yang laki-laki. Penyihir Nabi Musa laki-laki semua, ya. Ya, cuma wanita ini lambang, ya, lambang. Ya. Saya ulangi ya, zaman Mi'rajnya Rasulullah kadang dengan perempuan tua, itu lambang dunia gitu. Perilakunya perempuan ini kadang-kadang memang masya Allah gitu ya. Nah, dari tubuhnya saja udah menarik orang lain, belum perkataannya aurat, pokoknya macam-macam. Jadi dipakai perumpamaan, bukan berarti penyihir itu perempuan semua. Nah ya, ini sebagian banyak dari mereka wanita, karena gampang ditempelin sama setan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Makanya kenapa saya bilang jangan dengki ya. Ayatul Qadar tidak boleh dengki, jangan tamak, jangan iri. Ini dibuang semua.
jangan ambil haknya orang lain. Ya masih ada di kita tuh, masih ada haknya saudaranya itu masih mau diambil, masih ya, di kita tuh masih kayak gitu. Kalau kalian biasa ambil haknya saudaramu, ya nanti kamu nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat kebaikan apapun. Ya makanya hak saudara itu jangan diambil. Ya. Ini terjadi di tempat kita sendiri. Ya. Tak mesti ceritakan, tapi kan kalian udah tahu juga. Ada saja memang hal-hal yang sangat tidak penting dan tidak perlu, hingga banyak saudaranya yang susah. Kayak gitu kita mau dekat sama Allah, mendapat Lailatul Qadar, bagaimana caranya? Kalau haknya saudaranya dimakan atau diambil. Amin ya. Ini saya ingatkan. Ya, muji. Jadi bukan hanya subuh saja, nah, menguasai subuh, menguasai kehidupan. Nah, orang pagi-pagi golek rezeki toh, maka menguasai subuh, mengendalikan malam. Kenapa? Kalau menguasai subuh, karena subuh cari rezeki, maka orang minta dapat rezeki, minta kepada Allah. Mengendalikan malam karena orang pada istirahat. Orang istirahat itu tidur itu nyawanya seakan keluar, tidak tahu apa-apa. Maka dikendalikanlah malam oleh Allah. Dan kembalilah kepada Allah, baca surat ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu ya. Nah, itu mengendalikan subuh kan, mengendalikan malam kan begitu maksudnya. Ini dua ini Al-Falaq ini. Satu menguasai subuh dan mengendalikan malam. Wah, muji. Bukan berarti dibaca subuh toh, enggak. Mau tidur dibaca. Ya. Tiga kali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq, An-Nas sekali boleh. Atau baca Al-Muluk ya. Dan kasihkan auratnya. Ya, nah itu. Ya, laksanakan itu. Yang lain. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik buat kita, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan kedua, sebentar lagi sudah masuk ketiga ini. Cepat sekali kita ini melaksanakan Ramadan ini, puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Ya, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin.